Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Elva Story, karena di sini kalian akan menemukan kisah-kisah inspiratif yang bisa menggetarkan hati. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang seorang wanita biasa yang bekerja jauh di negeri orang, lalu takdir membawanya menjadi istri seorang bangsawan? Simaklah cerita ini sampai akhir, karena setiap detiknya akan membuka rahasia takdir yang luar biasa. Di tengah teriknya kota Riyadh, matahari memantulkan cahaya keemasan dari jendela-jendela kaca pencakar langit. Udara kering berhembus melewati trotoar dan kendaraan mewah yang lalu lalang tanpa henti. Di lantai 23 sebuah gedung kantor megah milik keluarga Al-Zahrani, seorang wanita muda Indonesia sedang duduk membungkuk di depan tumpukan berkas. Namanya Arini. Usianya 25 tahun. Ia mengenakan gamis sederhana warna biru tua dan jilbab panjang menutupi dadanya. Tangan-tangannya yang ramping dengan cekatan memegang pena, mencatat ulang data laporan yang ditulis dalam bahasa Arab klasik. Tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang menyadari bahwa juru tulis pendiam ini menyimpan keistimewaan yang akan mengubah nasibnya kelak. Ia datang ke Riyadh 2 tahun lalu. Seorang diri. Tanpa keluarga, tanpa saudara. Ia hanya membawa ijazah D3 kesekretariatan, tekad kuat, dan doa ibunya yang tak pernah putus di tanah Jawa. Arini, tolong salin ulang laporan proyek Palm Oasis. Tuan Fares akan presentasi sore ini. Suara supervisor laki-laki menyela lamunannya. Baik, saya kerjakan sekarang, jawab Arini lirih namun tegas. Ia mengambil berkas itu dan duduk di mejanya yang sempit di pojok ruang arsip. Tangannya menari dengan teliti di atas kertas, memindahkan angka-angka dan kalimat panjang dari laporan teknis. Ia begitu fokus, bahkan tidak sadar bahwa file digital yang dikirim supervisor justru salah nama. Tapi siapa yang peduli? Ia hanya disuruh menyalin, bukan mengecek isi. Sore itu, rapat penting dengan investor luar negeri digelar di ruang konferensi. Tuan Fares Al-Zahrani, pemilik perusahaan, datang dengan jubah putih bersih dan aroma parfum gaharu yang kuat. Ia adalah pria muda berusia 32 tahun, berdarah bangsawan, cerdas, dan sangat dihormati. Ia berdiri di depan layar, membuka slide pertama presentasi, lalu diam. Semua mata memandang layar. Bukan proyek Palm Oasis yang muncul, tapi rancangan pengembangan ladang energi baru. Apa ini? Gumam Fares, wajahnya tak berubah, tapi nadanya membuat seluruh ruangan tegang. Seorang manajer buru-buru maju, maafkan kami, Tuan. Sepertinya bagian dokumentasi salah kirim file. Fares menatapnya tajam. Siapa yang terakhir menyalin laporan ini? Salah satu staf menyebut nama. Arini binti Umar, dari tim juru tulis, Tuan. Panggil dia sekarang. Arini dipanggil melalui interkom. Jantungnya berdebar keras. Ia merasa seperti akan dipecat. Saat melangkah ke ruang rapat, ia melihat semua orang menatapnya seolah ia pembawa masalah. Tapi Fares tidak marah. Ia justru diam cukup lama. Kau yang menulis ulang dokumen ini? Tanyanya datar. Iya, Tuan. Saya hanya menyalin sesuai file yang saya terima, jawab Arini menunduk. Fares menatap catatannya. Ia membuka halaman demi halaman. Perlahan ekspresinya berubah. Siapa yang mengajarkanmu menulis Arab klasik seperti ini? Tanyanya lagi. Saya belajar sendiri, Tuan. Setiap malam setelah kerja, saya baca ulang dokumen kantor, lalu saya salin manual. Saya bandingkan dengan terjemahan modern. Sendiri, matanya menyipit. Iya, Tuan. Tak ada komentar lagi. Fares hanya memerintahkan semua orang keluar. Arini pun berjalan pergi, masih dalam ketegangan. Keesokan harinya, saat Arini datang lebih pagi seperti biasa, ia mendapati meja kerjanya telah dipindahkan. Sekarang berada tepat di depan ruangan pribadi Fares. Supervisor hanya berbisik, mulai hari ini, kamu langsung di bawah perintah Tuan Fares. Dia bilang kamu harus menuliskan langsung semua ide yang dia sampaikan sebelum rapat atau pertemuan apapun. Arini nyaris tak percaya. Ia kini berada di jantung perusahaan, di dekat sang pemilik. Tapi perubahan ini bukan tanpa risiko.
Ia mulai jadi perhatian. Bisik-bisik muncul. Bahkan beberapa staf perempuan mulai menjauhinya. Namun Fares tetap tenang. Ia sering memanggil Arini untuk mencatatkan kalimat demi kalimat panjang yang keluar dari pikirannya yang jenius. Saya ingin pembukaan pidato ini memakai diksi yang halus, tapi kuat, katanya suatu sore, saat mereka berdua lembur hingga menjelang malam. Arini menulis cepat, lalu membacakan hasilnya. Bagaimana dengan ini, Tuan? Keberhasilan bukan hanya ditulis oleh angka, tapi oleh keyakinan dan niat yang lurus. Fares terdiam. Lalu tersenyum tipis. Kau tahu, tidak banyak orang bisa membaca pikiranku secepat itu. Arini hanya tersenyum sopan. Ia masih belum terbiasa dipuji. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat. Dan sejak hari itu pula, pandangan Fares terhadap Arini mulai berubah. Fares Al-Zahrani, sang pemilik perusahaan, memang dikenal sebagai pribadi yang dingin, sulit ditebak, dan sangat fokus. Ia membangun reputasi sebagai lelaki muda yang sukses, tanpa bantuan langsung dari kekayaan keluarganya. Tapi ada sesuatu dalam diri Arini yang mengganggu pikirannya. Bukan karena dia cantik, tapi karena ia berbeda. Setiap hari, Arini duduk tenang di luar ruangannya. Mencatat, menyalin. Mendengarkan dengan saksama setiap kalimat yang dilontarkan Fares. Ia tak pernah ikut campur. Tak pernah menyela. Tapi setiap hasil kerjanya selalu rapi dan tepat waktu. Suatu siang, saat Fares keluar dari ruangannya, ia mendapati Arini sedang membaca buku kecil bergambar kaligrafi. Ia berhenti sejenak dan bertanya, "Apa itu?" Arini kaget, tapi langsung berdiri. "Ini buku kumpulan peribahasa Arab, Tuan. Saya beli dari toko bekas di distrik Batha." Fares menatap sampul buku itu. Tua, lusuh, dan sudah menguning di tepinya. "Kau baca ini untuk apa?" "Saya ingin memperdalam bahasa Arab saya, Tuan. Supaya bisa menulis lebih baik." Fares tak menjawab. Ia hanya melangkah pergi. Tapi di dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa kagum yang tiba-tiba tumbuh begitu saja. Beberapa hari kemudian, saat rapat mendadak dengan delegasi luar negeri berlangsung, salah satu penerjemah perusahaan tidak hadir. Situasi menjadi kacau karena dokumen-dokumen yang disiapkan belum sepenuhnya diterjemahkan. Tanpa banyak pikir, Fares memanggil Arini ke dalam ruangan rapat. "Kau bisa bantu bacakan ringkasan laporan ini dalam bahasa Inggris?" tanyanya singkat. Arini mengangguk, meski wajahnya gugup. Ia berdiri dengan tenang, membuka lembar laporan, lalu membacakan isi dokumen dalam bahasa Inggris yang fasih dan tenang. Semua mata tertuju padanya, termasuk tamu-tamu asing yang hadir. Setelah pertemuan selesai, Fares menghampirinya dan berkata, "Mulai hari ini, kau juga ikut dalam tim penyusun laporan strategis." Arini menunduk hormat, "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Tuan." Kabar itu menyebar dengan cepat. Staf lain mulai berbisik. Banyak yang tak suka, ada yang iri, bahkan ada yang terang-terangan mencibir Arini di belakang. "Kau pikir siapa kau sebenarnya? Hanya karena bisa menulis dan sedikit bahasa Inggris, kau sudah merasa pantas duduk di lingkaran dalam?" bisik seorang staf wanita dengan sinis di pantry kantor. Arini diam. Ia tidak melawan. Ia hanya menatap lantai, menyembunyikan luka di matanya. Di malam hari, ia menangis dalam sujudnya di musola kecil dekat tempat tinggalnya. "Ya Allah, aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Lindungi aku dari fitnah yang menyakitkan." Fares menyadari perubahan sikap Arini. Ia menjadi lebih pendiam, lebih tertutup. Ia pun mulai memperhatikan lebih dalam. Satu hari, tanpa sengaja, Fares melihat catatan tulisan tangan Arini yang tertinggal di meja. Isinya adalah draft laporan bisnis, tapi di bagian tepiannya, tertulis beberapa doa dalam bahasa Arab. Fares membaca pelan. "Ya Allah, jadikan pekerjaanku ini wasilah untuk rezeki yang halal. Jauhkan aku dari ria, sombong, dan godaan dunia." Ia terdiam lama. Tak menyangka, di balik keheningan dan kesederhanaan Arini, ada kekuatan spiritual yang begitu kuat. Ia pun mulai merasakan bahwa kedekatannya dengan Arini bukan hanya soal pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih tulus. Suatu malam,
Saat mereka berdua masih di kantor, Fares menghampiri meja Arini sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Minumlah. Kau sudah bekerja terlalu keras hari ini," ucapnya sambil meletakkan gelas. Arini kaget, lalu berdiri gugup. "Terima kasih, Tuan. Tapi saya bisa buat sendiri nanti." "Anggap saja ini hadiah," jawab Fares ringan, lalu duduk di sofa ruang tamu kantor. "Boleh aku tanya sesuatu?" Arini mengangguk pelan. "Kenapa kau tetap bertahan di sini? Di tempat yang mungkin terasa asing, bahkan tak bersahabat?" Arini menunduk, lalu menjawab lirih, "Karena saya punya cita-cita, Tuan. Saya ingin membangun masa depan yang lebih baik untuk ibu saya di kampung. Dan saya percaya, selama saya jujur dan bekerja keras, Allah akan bukakan jalan." Fares menatapnya dalam-dalam. Hatinya terasa hangat, tapi juga gelisah. Ia ingin mengenalnya lebih jauh. Tapi ia juga tahu, perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Namun satu hal pasti, mulai malam itu, Fares Al-Zahrani tak lagi melihat Arini sebagai sekadar juru tulis. Ia mulai melihatnya sebagai wanita yang tak hanya menulis di atas kertas, tapi juga diam-diam menulis sesuatu di hatinya. Musim panas mulai memasuki puncaknya di Riyadh. Udara semakin panas, dan suhu kantor terasa lebih menekan dari biasanya. Namun tekanan yang dirasakan Arini bukan berasal dari cuaca, melainkan dari suasana di sekelilingnya yang mulai berubah. Sejak ia mendapat kepercayaan langsung dari Tuan Fares, banyak rekan kerja yang menjauh. Ada yang mulai bersikap dingin, ada pula yang terang-terangan membicarakannya saat ia lewat. Dia pasti punya hubungan khusus dengan Tuan Fares. Kalau tidak, mana mungkin bisa sedekat itu, bisik seorang staf wanita kepada temannya. Padahal dia cuma tulis-menulis. Bukan lulusan luar negeri, bukan orang Arab pula. Tapi bisa duduk di depan ruang tuan muda, timpal yang lain dengan nada sinis. Arini mendengarnya, tapi ia tetap berjalan seperti biasa. Hatinya menahan perih, namun bibirnya diam. Ia hanya memeluk erat niat awalnya datang ke negeri ini, bekerja dengan jujur, mencari rezeki halal, dan menjaga harga diri. Namun fitnah itu lambat laun sampai juga ke telinga Fares. Dalam sebuah rapat staf senior, salah satu manajer dengan nada tersirat mempertanyakan kedekatan Arini dengan sang pemilik. "Maaf, Tuan. Hanya ingin memastikan, apakah juru tulis baru kita memang bagian dari tim strategi sekarang? Karena beberapa laporan akhir belakangan ini ditulis oleh beliau." Fares menatap manajer itu, lalu menjawab dengan tenang, "Kalau Anda membaca laporannya, Anda tahu kualitasnya jauh di atas standar. Saya memilih siapapun yang kompeten, tanpa melihat asal, gelar, atau status." Suasana ruang rapat mendadak senyap. Namun setelah rapat selesai, Fares memanggil Arini ke ruangannya. Ia duduk sambil menatap gadis itu yang berdiri di depannya, menunduk seperti biasa. "Arini." "Ya, Tuan. Apa kau merasa tidak nyaman bekerja di sini akhir-akhir ini?" Arini terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Sedikit, Tuan. Tapi saya masih sanggup menjalaninya." "Bukan sedikit," kata Fares pelan. "Saya tahu mereka membicarakanmu. Tapi dengar, aku tidak pernah peduli apa yang orang pikirkan. Aku hanya peduli pada hasil dan kejujuran." Arini mengangguk, tapi ia masih menyimpan kegelisahan. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden terjadi. Salah satu staf wanita menyebarkan pesan palsu yang menjelekkan nama Arini melalui grup internal. Isinya menyebutkan bahwa Arini sengaja mendekati Tuan Fares demi posisi. Fares langsung mengambil tindakan. Staf tersebut dipanggil dan dihadapkan dengan bukti. Ia tak bisa mengelak. Dan tanpa ragu, Fares memecatnya di hari itu juga. Namun langkah tegas itu justru memperkuat dugaan. Di mata sebagian orang, Fares benar-benar dianggap terlalu melindungi Arini. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Arini masih berada di ruang kerja. Ia sedang menyusun dokumen untuk keperluan pameran investasi pekan depan. Fares keluar dari ruangannya dan melihat Arini yang duduk sambil menahan kantuk. Ia mendekat, lalu berkata, "Berhentilah bekerja sebentar. Kau butuh istirahat." Arini kaget, lalu berkata pelan, "Saya belum selesai, Tuan. Besok pagi kau bisa lanjut."
Malam ini kau harus pulang lebih awal. Arini berdiri perlahan. Terima kasih, Tuan. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya hanya ingin menyelesaikan tanggung jawab saya. Fares menatapnya dalam-dalam. Lalu berkata, Arini, kau pernah berkata bahwa kau hanya ingin bekerja tenang di sini. Tapi bagaimana jika aku katakan, aku mulai kehilangan ketenanganku karena keberadaanmu? Arini terpaku. Hatinya mencelos. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Fares melanjutkan, aku tidak sedang menggodamu. Tidak juga ingin membuatmu takut. Aku hanya sedang jujur, bahwa aku mulai melihatmu bukan hanya sebagai staf. Arini menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Tuan, saya mohon, jangan bicara seperti itu. Saya hanya orang biasa. Saya takut. Tapi aku tidak takut, potong Fares cepat. Aku tahu apa yang aku rasakan. Dan aku tahu, jika aku ingin serius, aku harus mendatangi keluargamu dengan cara yang benar. Arini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka akan mendengar kalimat seperti itu dari seorang pemilik perusahaan besar di negeri asing. Fares tidak menyentuhnya. Tidak mendekat terlalu dekat. Tapi kata-katanya malam itu telah menyentuh bagian terdalam dari hati Arini. Dan sejak malam itu, nama Arini tak hanya dibicarakan karena posisinya. Tapi mulai disebut-sebut sebagai wanita yang diam-diam telah mencuri perhatian sang pemilik perusahaan. Sejak malam itu, jarak antara Arini dan Fares terasa aneh. Bukan karena fisik, tapi karena kata-kata yang telah keluar. Kata-kata yang seharusnya tak pernah muncul dalam dunia kerja yang kaku, di negara yang begitu menjunjung kehormatan, apalagi antara majikan dan karyawannya. Hari-hari Arini dilalui dalam kebingungan. Ia tetap bekerja seperti biasa. Menyalin laporan, menerjemahkan draft, menyusun surat resmi. Tapi setiap kali suara Fares terdengar dari interkom, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan itu ketakutan atau harapan. Fares pun tidak lagi seperti sebelumnya. Ia tidak lagi hanya memanggil Arini untuk hal-hal penting. Kadang ia memanggil hanya untuk sekadar bertanya, apakah kau sudah makan siang? Atau, bagaimana kabar ibumu di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi membuat hati Arini semakin guncang. Sampai pada suatu malam, Arini menuliskan sebuah surat. Bukan surat resmi, tapi curahan hati yang ia simpan sendiri di dalam laci mejanya. Ya Allah, jika perasaan ini adalah ujian, maka kuatkanlah aku. Jika ini jalan yang bukan milikku, maka tolong hilangkan rasanya. Aku takut jatuh hati pada orang yang tak seharusnya. Aku takut kecewa. Aku takut terhina. Surat itu tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Tapi surat itu menjadi saksi bahwa Arini sedang menahan badai di dalam dadanya. Sementara itu, di sisi lain, Fares mulai melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Ia menyelidiki latar belakang Arini secara pribadi. Bukan karena curiga, tapi karena ingin mengenalnya lebih dalam. Ia menghubungi Kedutaan Indonesia, meminta data legal pekerjaan Arini. Ia juga diam-diam mencari tahu alamat rumah orang tua Arini di Indonesia. Dan ketika ia tahu bahwa Arini adalah anak tunggal dari seorang janda penjual gorengan di pinggir jalan kecil di Jawa Tengah, ia terdiam lama. Dia tumbuh dari kesederhanaan, tapi punya keteguhan yang jarang aku temui, gumamnya pelan di ruang kerjanya malam itu. Hingga suatu hari, saat matahari Riyadh sedang garang-garangnya, Fares memanggil Arini ke ruangannya. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya sambil menyerahkan sebuah map berwarna putih gading. Arini membuka pelan. Di dalamnya ada 2 lembar tiket pesawat menuju Indonesia, lengkap dengan visa dan surat cuti kerja. Apa ini, Tuan? Tanyanya kaget. Aku ingin kau pulang. Menengok ibumu. Dan, mungkin membawa pesan dariku. Arini menatapnya, masih belum mengerti. Pesan apa, Tuan? Fares berdiri, mendekat. Lalu berkata dengan suara yang berat, jika kau izinkan, aku ingin menyampaikan niatku langsung kepada ibumu. Dengan caraku. Dengan kehormatan. Arini memalingkan wajah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah membayangkan, pria seperti Fares, dengan semua kekuasaan dan hartanya, akan memintanya untuk pulang, hanya demi bertemu ibunya.
Tuan, ini terlalu cepat, bisiknya lirih. Tapi aku tak ingin menyentuhmu tanpa restu dari keluargamu. Aku tak ingin membawa hubungan ini ke tempat yang gelap. Aku ingin menjemputmu di jalan yang terang. Arini masih diam. Ia merasa seluruh dunia tiba-tiba sunyi. Tapi di balik keheningan itu, hatinya bergetar hebat. Beberapa hari kemudian, Arini benar-benar terbang pulang ke Indonesia. Ia turun di bandara dengan hati berdebar. Ibu yang menjemputnya di depan terminal tak tahu apa-apa. "Ibu, ada seseorang yang ingin bertemu dengan ibu minggu depan," ucap Arini pelan saat mereka duduk di ruang tamu rumah kecil mereka. "Siapa, Enduk?" Arini menunduk, lalu menjawab, "Atasanku di kantor. Orang Arab. Dia ingin melamar saya, Bu." Sang ibu terdiam. Lalu perlahan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tak tertahan. Dan di hari yang dijanjikan, Fares benar-benar datang. Ia tiba di depan rumah dengan pakaian gamis putih dan sorban rapi. Ia membawa penerjemah dan sebuah kotak kayu berisi mahar. Fares duduk bersimpuh di hadapan Ibunda Arini. Matanya menatap rendah. Suaranya tenang dan penuh rasa hormat. "Saya datang jauh-jauh bukan untuk membawa anak ibu ke negeri asing tanpa tujuan. Saya datang untuk meminta izin menikahi putri ibu, karena saya yakin dia adalah wanita terbaik yang pernah saya temui dalam hidup saya." Tak ada kata lain yang keluar dari mulut sang ibu selain tangisan haru dan kalimat lembut. "Kalau kau serius, bawa dia dalam nama Allah. Bukan hanya untuk hidupmu, tapi juga untuk akhiratmu." Dan hari itu, rumah sederhana di sudut kampung itu menjadi saksi bahwa cinta bisa datang bahkan ke tempat yang paling tak terduga. Datang bukan dengan rayuan, tapi dengan niat suci dan keberanian untuk menyampaikan niat baik. Beberapa hari setelah pertemuan di ruang pribadi Tuan Nabil, suasana kantor mulai terasa berbeda bagi Indah. Bukan hanya karena kini ia merasa sering diawasi secara halus oleh mata-mata rasa ingin tahu para staf wanita lainnya, tapi juga karena hatinya sendiri yang mulai berdebar tak karuan setiap kali bayangan Tuan Nabil terlintas di benaknya. Ada sesuatu yang berubah. Tatapan Nabil tidak lagi datar seperti sebelumnya. Ia kini seolah menyampaikan pesan-pesan diam yang membuat Indah menunduk tiap kali bersitatap dengannya. Suatu siang, saat Indah sedang mengetik dokumen penting yang berhubungan dengan perjanjian proyek internasional, pintu ruangannya diketuk pelan. Indah." Suara itu lembut. Ia menoleh. Seorang lelaki tinggi dengan jubah krem dan sorban putih berdiri di ambang pintu. "Assalamualaikum, Tuan," ucap Indah buru-buru berdiri dan menunduk sedikit. "Waalaikumsalam. Bisakah aku bicara sebentar?" tanya Nabil dengan nada ramah. Indah mengangguk gugup. "Tentu, silakan Tuan." Tuan Nabil melangkah masuk dan duduk di kursi di depan meja Indah. Tidak seperti biasanya, ia tidak membawa berkas atau membahas pekerjaan. Ia hanya menatap Indah dengan sorot mata serius, namun hangat. "Aku mendengar kamu sedang menyusun laporan akhir tahun, dan aku ingin menambahkan beberapa data pribadi dari file lama. Ini, dokumen aslinya," katanya sambil menyerahkan map coklat. Indah menerimanya dan membukanya perlahan. Namun, begitu ia melihat isi halaman pertama, matanya membelalak. Di sana, bukannya angka-angka atau grafik, ia justru melihat sebuah catatan tangan dalam bahasa Arab yang sangat rapi. Ia membacanya pelan. "Jika hatimu terbuka untuk sebuah takdir yang ditulis di langit, biarkan aku menjadi pena yang menulis kisahnya bersama kamu." Pipi Indah merona. Ia menatap Nabil dengan kebingungan. "Tuan, ini..." "Ya," potong Nabil pelan, "itu bukan kesalahan. Aku memang menulisnya sendiri." Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Hanya suara AC yang terdengar samar. Indah memeluk map itu erat-erat, mencoba menguasai dirinya. "Aku tahu ini mengejutkan kamu. Tapi aku tidak ingin lagi berpura-pura. Kamu bukan hanya juru tulis di mataku, Indah. Sejak hari pertama aku melihatmu sibuk di meja itu dengan tekun dan jujur, hatiku tahu kamu berbeda." Indah menggeleng pelan, masih belum bisa percaya. "Tuan, aku ini hanya pekerja biasa. Dari desa, bahkan orang tuaku pun bukan siapa-siapa." Tuan Nabil tersenyum kecil. "Dan aku bukan mencari siapa yang kau miliki, tapi siapa kamu sebenarnya." Indah tak mampu berkata-kata.
Suasana di ruangannya mendadak terasa sempit oleh luapan perasaan yang selama ini ia pendam. Tuan Nabil berdiri, menatapnya penuh harap. Aku tidak meminta jawaban hari ini. Tapi aku harap kamu tidak menutup pintu yang mungkin sudah dibuka oleh Allah di antara kita. Setelah itu, ia melangkah keluar, meninggalkan aroma lembut wewangian khas Arab yang masih melekat di udara. Hari itu, Indah tak bisa berkonsentrasi. Kalimat dalam surat itu terus berputar di benaknya. Hatinya bergejolak. Ia tidak tahu, apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau hanya bagian dari ujian yang harus ia lewati. Namun satu hal yang ia tahu pasti, langkah hidupnya telah mengarah pada sesuatu yang tak terduga. Mungkin ini bukan hanya tentang pekerjaan. Mungkin ini adalah takdir. Dan kini, hatinya berada di persimpangan. Suasana ruang rapat pagi itu berbeda dari biasanya. Tidak ada pertemuan resmi, tidak ada para staf duduk berjajar membahas laporan. Hanya ada Naila dan Tuan Majid. Tapi meski hanya berdua, detak jantung Naila berdentum lebih kencang dari saat ruangan itu penuh. "Silakan duduk," ujar Tuan Majid sembari menarikkan kursi untuk Naila. "Terima kasih, Tuan," jawab Naila pelan. Suaranya terdengar gugup, tapi ia berusaha bersikap profesional seperti biasa. Namun Tuan Majid tidak segera duduk di seberangnya. Ia berdiri di sisi jendela besar yang menghadap gedung-gedung tinggi Riyadh. Tatapannya jauh, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk sesuatu yang berat. "Naila," panggilnya akhirnya. "Aku ingin berbicara sebagai Majid, bukan sebagai pemilik perusahaan ini." Naila menatapnya dengan mata membulat, tidak menyangka akan mendengar kalimat seperti itu. "Baik, Tuan, maksud saya, Majid." Lelaki itu berbalik, menatapnya lurus. "Sejak pertama kau masuk kantor ini, ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa aku abaikan. Kesungguhanmu, kesabaranmu, bahkan saat dunia meremehkanmu karena kau hanya seorang juru tulis, kau tetap berdiri tegak." Ia melangkah mendekat, perlahan, seolah memberi ruang pada Naila untuk menyerap kata-katanya. "Aku sempat berpikir ini hanya kekaguman biasa. Tapi semakin hari aku mengenalmu, semakin sulit bagiku untuk membohongi diri." Naila menunduk. Pipinya memanas. Ia tahu sejak lama, ada sesuatu yang berbeda dari cara Majid memandangnya, tapi ia tak pernah membiarkan hatinya berharap. "Aku tidak ingin mempermalukanmu atau membuatmu tidak nyaman," lanjut Majid dengan nada hati-hati. "Tapi aku juga tidak ingin terus memendam perasaan ini. Naila, aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku, jika kau bersedia." Ruangan itu hening selama beberapa detik. Naila bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menatap wajah pria itu, berusaha membaca kesungguhannya. Tapi ia tidak menemukan keraguan sedikit pun di mata itu. Hanya kejujuran dan harapan. Naila menarik napas panjang. Suaranya nyaris bergetar saat ia akhirnya berkata, "Majid, ini terlalu mendadak. Aku tidak pernah berpikir akan berada di posisi ini. Aku cuma seorang wanita biasa dari Indonesia, tidak berasal dari keluarga terpandang. Sementara kau..." "Aku tidak peduli dengan asalmu, Naila," potong Majid cepat. "Yang aku tahu, Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Aku melihat kebaikanmu setiap hari. Dan aku ingin menua bersamamu." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dalam hening. Hati Naila bergetar hebat, bukan karena ketakutan, tapi karena harapan yang selama ini berusaha ia padamkan, kini mulai menyala kembali. "Aku tidak ingin kau menjawab sekarang," lanjut Majid lembut. "Pikirkan baik-baik. Sholatlah, mohon petunjuk dari Allah. Jika ini memang takdir, maka Allah akan memudahkan jalan kita." Naila mengangguk pelan. "Aku akan memikirkannya. Dan, aku akan sholat istikharah malam ini." Majid tersenyum, dan kali ini senyumnya mengandung harap yang dalam. Ia tak berkata apa-apa lagi. Ia tahu, saat ini yang dibutuhkan Naila adalah waktu, bukan tekanan. Dan di sanubari Naila, sebaris doa mulai tumbuh. "Allah, jika dia memang jodohku, mudahkanlah. Tapi jika tidak, maka jauhkan aku darinya, tanpa menyakitkan." Tapi mengapa hatinya justru terasa damai saat membayangkan ia menjadi pendamping pria itu? Langit Riyadh sore itu dipenuhi warna jingga yang membias di kaca-kaca gedung tinggi.
Kantor Al-Kamar Group terlihat lengang. Hanya ada suara detik jarum jam dan deru AC yang mengisi kesunyian. Di lantai paling atas, ruang kerja Amir terlihat berbeda. Lilin aromaterapi menyala di sudut ruangan. Tirai tipis melambai pelan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Dan di hadapan meja panjang itu, Amir berdiri tegap dengan setelan putih bersih. Aku minta kau datang bukan sebagai sekretaris atau juru tulis, tapi sebagai wanita yang membuat hatiku tidak tenang sejak pertama kali melihatmu mengetik di ruangan ujian, ucap Amir perlahan saat Nadira masuk dengan ragu. Nadira terdiam di ambang pintu. Bajunya sederhana, jilbabnya rapi, tapi sorot matanya menyimpan banyak tanya. Kenapa aku, Amir? Di Riyadh ini, wanita cantik dan kaya seperti bintang. Sedang aku hanya pekerja imigran dari desa kecil di Jawa. Amir tersenyum. Karena kau tidak pernah melihatku sebagai pria kaya. Kau memperlakukan semua orang sama, sopan tapi tidak memuja. Itu membuatku ingin mengenalmu lebih dari sekadar nama dalam daftar absen karyawan. Langkah Amir pelan mendekatinya. Di tangannya ada kotak kecil beludru merah marun. Ia buka perlahan, memperlihatkan cincin emas putih dengan ukiran huruf Arab yang halus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingin menghalalkanmu. Jika kau bersedia, malam ini kita bertemu ayahku, dan besok pagi ijab kabul kita digelar di halaman rumah keluarga kami. Nadira menahan napas. Jantungnya berdetak tak karuan. Tapi bagaimana dengan orang tuaku di Indonesia? Kami sudah menghubungi mereka. Uang tabunganmu selama ini cukup untuk memberangkatkan mereka kemari. Mereka sudah dalam perjalanan. Kau pikir aku tidak tahu semua kerja kerasmu selama ini? Amir mengangguk pelan. Aku melihat semuanya. Diam-diam. Dan aku jatuh hati bukan hanya karena kecantikanmu, tapi karena keteguhanmu. Air mata Nadira jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena Allah menjawab doa-doanya yang paling rahasia. Di setiap tahajudnya, ia minta agar tidak hanya diberi pekerjaan, tapi juga keluarga. Dan kini, seorang pria soleh yang menjadi pemilik kantor tempatnya bekerja, memintanya menjadi istri. Aku tidak pantas. Kau pantas, Amir menyela lembut, karena Allah yang mempertemukan kita. Dan jika ini hadarnya, kita hanya perlu menjalani dengan ridho. Suasana berubah haru. Lilin aromaterapi seolah ikut menangis. Sore itu, di bawah langit Riyadh, dua insan berbeda budaya dan asal, disatukan oleh niat yang tulus dan kekuatan doa. Mereka berdiri saling berhadapan, menghapus keraguan, dan menyambut takdir yang telah tertulis di Lauhul Mahfudz. Malamnya, Nadira mengenakan gamis putih lembut dengan renda tipis di pinggir lengan. Sementara Amir mengenakan taup dan sorban putih bersih. Dalam nuansa lampu kuning temaram, keluarga besar Amir menyambut Nadira dengan penuh kehangatan. Bahkan ibunda Amir meneteskan air mata haru saat mencium tangan calon menantunya. Selamat datang, anakku. Semoga rumah tangga kalian menjadi surga kecil yang dipenuhi rahmat Allah, ucapnya pelan. Keesokan harinya, di halaman rumah keluarga Al-Kamar, lantunan ayat suci mengawali prosesi akad. Nadira duduk bersimpuh di samping ayahnya yang datang langsung dari tanah Jawa. Amir, dengan suara mantap, mengucap ijab kabul dalam satu tarikan napas. Dan saat kata, sah, menggema dari para saksi, Nadira menangis dalam pelukan ibunya. Ia bukan lagi hanya seorang juru tulis dari desa kecil. Tapi kini menjadi istri dari pemilik kantor, tempat ia dulu bekerja diam-diam hingga malam. Sebuah perjalanan yang berawal dari kerja keras, keikhlasan, dan ujian demi ujian yang mengantar menuju pintu kebahagiaan. Di akhir hari itu, Amir membisikkan kata pertama sebagai suami kepada Nadira. Terima kasih karena telah menjaga dirimu hingga aku datang menjemputmu. Kini, izinkan aku menjagamu seumur hidupku. Dan Nadira hanya bisa menjawab dengan senyuman yang paling tulus dalam hidupnya. Sebab hatinya kini telah berlabuh di pelukan yang benar. Di negeri yang jauh, ia menemukan rumah, cinta, dan akhir bahagia yang tak pernah ia duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, sebelum kita menyelami makna dari kisah ini,
Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini menyebarkan kisah penuh hikmah. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang juru tulis sederhana yang akhirnya dinikahi oleh pemilik kantor kaya raya di negeri gurun? Mengapa kisah seperti itu bisa benar-benar terjadi? Dan apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil darinya? Mari kita renungkan bersama. Kisah Zahra, seorang wanita muda Indonesia yang bekerja sebagai juru tulis di kantor besar Arab, bukan hanya tentang cinta dan keberuntungan. Tapi lebih dari itu, kisah ini mengandung serangkaian pelajaran tentang keteguhan hati, integritas, dan keimanan yang kokoh dalam menjaga diri di negeri asing. Zahra tidak datang ke tanah Arab dengan ambisi muluk. Ia datang dengan niat yang bersih, mencari nafkah yang halal, membantu keluarganya di kampung, dan menjaga harga diri sebagai wanita muslimah. Dalam segala keterbatasan dan tekanan, Zahra tidak pernah melupakan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kepada siapa ia harus berserah. Ia tidak tergoda oleh gemerlap dunia. Padahal, setiap harinya ia dikelilingi oleh kekayaan, oleh jabatan tinggi, dan oleh godaan-godaan yang bisa saja menjatuhkan harga dirinya. Tapi Zahra memilih untuk tetap menjadi wanita yang sederhana, bekerja dengan jujur, bicara dengan sopan, dan menjaga sikap. Disinilah kita belajar bahwa harga diri seorang wanita bukan ditentukan oleh apa yang dikenakan, tapi oleh bagaimana ia menjaga kehormatan dan prinsipnya dimanapun berada. Tuan Malik, pria Arab pemilik kantor yang awalnya memandang segalanya dari sisi kekuasaan, akhirnya takluk pada keindahan akhlak Zahra. Ia bukan jatuh cinta karena kecantikan wajah atau gaya berpakaian, tapi karena ketulusan, kerja keras, dan kesopanan Zahra yang tidak dibuat-buat. Semua nilai-nilai ini adalah hasil dari pendidikan yang baik, dari doa orang tua, dan dari iman yang kokoh di dada. Sahabat Elva Story, dalam hidup ini kita sering mengira bahwa rezeki itu hanya datang dari uang atau jabatan. Tapi kisah Zahra membuktikan bahwa kemuliaan hidup bisa datang dari kesabaran dan akhlak. Bahwa kesetiaan pada nilai-nilai kebaikan pada akhirnya akan membuka pintu-pintu takdir yang indah, meski kita sendiri tak pernah memintanya. Dan ketika Tuan Malik akhirnya melamar Zahra, itu bukan semata-mata akhir dari cerita. Tapi justru awal dari perjalanan dua insan yang memilih untuk membangun rumah tangga bukan di atas kemewahan, tapi di atas kepercayaan dan saling menghargai. Dalam kisah ini kita juga belajar tentang keajaiban takdir Allah. Siapa sangka, seorang juru tulis dari desa kecil di Indonesia bisa menjadi istri sah dari seorang pemilik kantor besar di tanah Arab. Tapi begitulah cara Allah bekerja. Ketika niat kita lurus, usaha kita halal, dan hati kita dijaga dari yang haram, maka takdir yang terbaik akan datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Sahabat Elva Story, marilah kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu menjaga akhlak, memelihara niat baik, dan tidak meremehkan proses perjuangan hidup. Jangan pernah takut jadi orang baik, sekalipun dunia di sekitarmu tidak adil. Karena pada akhirnya, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Zahra bukanlah tokoh fiksi. Di dunia nyata, masih banyak Zahra-Zahra lain yang menanti keajaiban hidupnya. Dan semoga, setelah mendengarkan kisah ini, kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan, menjaga kehormatan, dan percaya bahwa Allah tak pernah tidur dalam menulis takdir hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.